Ya, saya ulangi lagi ya. Dengan tugasnya kemarin, saya merasa bersyukur karena ternyata responnya sangat baik dan cepat. Malam sudah saya terima datanya beberapa kelompok, kemudian dini hari juga sudah ada yang masuk dan siang hari. Mohon maaf yang untuk revisi itu saya anggap sudah selesai ya, artinya bahwa sudah saya berikan masukan. Selanjutnya kita bahas hari ini ya. Jadi seperti yang sudah disampaikan tadi bahwa faktor yang mempengaruhi ada beberapa hal, tonus otot, baroreseptor, gravitasi, penyakit yang berdampak pada penurunan curah jantung. Kemarin kan kita bahas juga bahwa cardiac output itu sama dengan stroke volume kali apa? Heart rate. Ya, itu jelas kalau curah jantungnya aja bermasalah, pasti suplai oksigen ke perifer pun juga akan bermasalah. Hanya saja kemarin yang awal sebelum revisi memang lebih banyak menyoroti fakta dan opini. Jadi kalau nanti ada tugas lagi selalu ada fakta disampaikan, kemudian teori yang mendasari itu apa, kemudian opini dari Anda. Dan ada beberapa kelompok yang memang memasukkan prosedural pengukuran tekanan darah juga dimasukkan, juga cukup bagus. Tapi memang di mata kuliah saya ini lebih pada bahasan fisiologinya. Jadi nanti kalau di mata kuliah lain memang ada bahwa teknik yang mengukur dengan benar itu seperti ini. Ya, saya rasa dulu juga sudah dapat, hanya mungkin dimurnikan kembali. Jadi kalau yang kita bahas itu lebih ke arah fisiologinya. Ya. Kemarin sudah cukup bagus bahasan masing-masing kelompok. Maaf ya. Maaf ada gangguan teknis. Ya. Baroreseptor itu menjaga kestabilan tekanan darah dalam tubuh yang diperantarai oleh secara otonom ya. Jadi baroreseptor sendiri terdapat di sinus karotis dan arcus aorta yang bekerja sangat cepat untuk mengkompensasi perubahan tekanan darah. Ya. Jadi kita ini harus bersyukur mesinnya Tuhan yang paling sempurna adalah manusia ya. Jadi disetting dalam keadaan stres. Nah, manifestasi pada hemodinamik tubuh kita itu langsung men-setting bagaimana mengkompensasi supaya dalam kondisi normal kembali. Tetapi settingannya ya akan berpengaruh kalau itu terus-menerus ya. Jadi kita harus bersyukur dengan kondisi yang memang luar biasa sempurna. Potensial aksi ya. Jadi baroreseptor menghasilkan potensial ya. Jadi baroreseptor menghasilkan potensial aksi ya. Jadi respon terhadap tekanan di dalam arteri. Jika tekanan arteri meningkat, potensial aksi juga akan meningkat dan sebaliknya. Jadi kalau kemarin Anda saat beraktivitas, otomatis metabolisme tubuh kita meningkat. Oksigenasi yang dibutuhkan juga akan meningkat, ya. Ini yang latihan fisik. Kemarin ada beberapa kelompok yang tidak memberikan data pre-nya, ya. Jadi pre-nya tidak diukur dulu, langsung exercise menit pertama, menit kelima, dan menit ke-10. Padahal kan perintahnya kan sebelum latihan diukur dulu, ya. Itu vital sign-nya. Kemudian baru exercise. Setelah exercise langsung diukur menit pertama itu seperti apa,
kelima seperti apa, 10 seperti apa. Nggak apa-apa, saya hargai. Ya, harusnya memang ada grafik juga ya. Jadi grafik yang membandingkan ini loh, pre-nya. Pada saat pre itu normal semua. Kemudian pada menit pertama itu sangat meningkat, sangat dahsyat ya. Jadi dengan aktivitas yang sekian waktu itu sangat meningkat tajam. Kemudian pada menit kelima itu mulai menurun dan 10 menit kembali normal seperti awal brain test. Normalnya begitu ya. Tetapi ada kalanya yang masih 10 menit exercise itu masih tinggi. Ya. Kompensasi masing-masing orang berbeda. Kemudian ada yang memang hanya satu perlakuan dalam arti begini. Kemarin sebenarnya kan maksud saya 2 kelompok. Memang saya sengaja tidak saya perjelas perintahnya supaya saya lihat oh masing-masing orang memang persepsinya ternyata agak sedikit berbeda ya. Jadi ada yang ekses lengkap memang. Jadi yang aktivitas artinya olahraga rutin, ada yang tidak pernah olahraga. Kemudian keduanya harusnya dibandingkan. Ya. Ternyata kembalinya ya hemodinamik tubuh untuk yang suka berolahraga itu lebih cepat kembali ya karena ini jelas ya dengan kerja jantung. Tidak usah jauh-jauh lah, kalian kalau kuliah kemudian ada di lantai 5, praktikumnya lantai 4, jalan aja dari tangga sampai ke atas. Kalau itu menggos-menggos ya itu pertanda bahwa jantung kita kurang dilatih. Tetapi kalau tidak menggos-menggos, nah, berarti itu miokardnya itu karena sering dilatih ya, lebih normal ya. Jadi kalau peningkatannya itu biasanya memang ada yang dahsyat sekali, ada yang minimal ya. Jadi tergantung kemampuan masing-masing kompensasi dari seseorang. Kalau dikala kita membutuhkan oksigen itu lebih dari biasanya. Dengan exercise, otomatis kan metabolisme meningkat, kebutuhan oksigen juga akan meningkat. Nah, ya, jadi mengapa yang masing-masing kelompok saya rasa sudah sangat bagus menjawabnya ya. Mulai kita dalam kandungan pun kan juga sudah bergerak-gerak ya. Nah, apalagi di usia-usia tertentu dengan gerakannya banyak yang luar biasa ya. Perubahan sistem organ, ya, otot itu hipertrofi, menjadi lebih kuat. Nah, cardiac output meningkat, heart rate menurun, jantung lebih efektif. Ini maksudnya kalau kita biasa berolahraga, ya. Kalau terbiasa dengan exercise yang rutin. Olahraga itu tidak usah berlebihan, tetapi memang rutin. Di jam yang sama, durasinya juga waktunya sama, nah, itu juga akan mengefektifkan kerja jantung. Kapasitas paru meningkat. Kapasitas paru meningkat, oksigen meningkat. Sehingga aerobic threshold naik. Neuromuscular junction pun lebih banyak. Sehingga refleksnya juga makin cepat. Ya. Apa ini? Enggak dengar. Ya, sebentar. Mohon maaf, yang di NH nggak dengar ya? Ya, sebentar, Pak Cindy ini. Oh iya. Bentar saya kontak Pak Cindy sampai saya lanjutkan ya. Sama sekali nggak dengar ya, yang di NH. Halo. Saya lanjutkan aja ya. Ya ini masalah teknologi itu ya gini ya. Kayak enaknya gini. Kalau saya seneng ngajar di depan langsung. Ya. Otot hipertrofi adalah satu bentuk paling umum dan paling jelas ya dari hipertrofi organ. Ya.
Jadi otot rangka sebagai respon atas latihan fisik atau latihan beban. Tergantung jenis latihannya, ya, tergantung jenis latihannya. Hipertrofi otot dapat muncul melalui meningkatnya volume sarkoplasma atau meningkatnya protein kontraktil. Nah, ini yang kemarin sudah kita diskusikan, ya, tidak saya ulang-ulangi lagi. Termasuk yang hari ini, ya, hari ini kan kita bicara masalah faal respirasi, nanti juga ada tugas lagi, ya. Jadi faal respirasi kemarin Bu Nila sudah diskusi dengan saya, sudah menyampaikan sampai ada beberapa gangguan restriksi dan juga obstruksi, ya. Ini tidak saya bahas lagi, ini juga tidak. Curah jantung meningkat, ya, kompensasi agar transport oksigen mencukupi, ya, pada kondisi anemi. Pada kondisi anemi, HB rendah, ya, kompensasinya pasti kebutuhannya lebih dari yang normal. Pada kondisi kehamilan, ya, pada posisi berdiri, kebutuhannya 20% dibanding duduk. Kemudian saat latihan jasmani meningkat. Nah, pada kondisi lain, demam, hipertiroid, pada saat emosi, ya. Karena itu kan biasanya ada ini orang kalau jangan marah-marah nanti hipertensi. Ya. Nah, itu masuknya itu pada kondisi emosi, curah jantung kita pasti meningkat. Sebenarnya tidak stabil. Nah, ini sekedar rumus saja, ya, metabolisme otot jantung. Keadaan basal energi untuk metabolisme berasal dari karbohidrat 35%, lemak 60%, dan asam amino 5%. Efisiensi kerja itu dibagi energi kimia diubah jadi kerja dan panas. Ya, jadi itu EKG. EKG itu efisiensi kerja, rumusnya kerja, ya, energi, kimia. Ya. Jadi itu perhitungan aja, ya. Biasanya kalau kita mengatur dosis olahraga dan lain-lain pada atlet itu juga ada perhitungan khusus. Pada kondisi normal 10%, kerja keras 15-20%, olahraga lebih dari 20%. Ini pada kondisi kelebihan asam laktat dalam tubuh kita. Kelebihan asam laktat itu kira-kira kita rasakan pada saat kita merasa capek sekali, ya. Jadi kelelahan yang luar biasa, ya. Itu saya dulu membuat penelitian, membuat exercise pada 2 kelompok, itu pada tikus. Ya. Jadi tikus itu direnangkan. Tapi sebelumnya asam laktatnya diukur dulu, ya. Jadi asam laktat dua kelompok ini diukur, kemudian direnangkan. Setelah direnangkan, satu kelompok ini saya masukkan pada tempat hangat, satu kelompok ini saya masukkan pada tempat dingin. Ya. Ternyata asam laktat itu menurun dengan cepat pada kondisi post exercise di tempat hangat. Ya. Yang dingin masih cukup tinggi. Sama kalau kita capek itu, ya. Kalau kita lelah biasanya pulang dinas malam atau dinas pagi atau apa, nah, kamu kalau capek mandi air hangat. Nah, setelah itulah enak, bisa ngantuk, bisa tidur. Nah, itu memang benar. Jadi penelitian saya yang lalu dengan teman saya itu, yaitu dikondisikan pada tikus itu, apalagi pada orang, ya. Itu pada tikus direnangkan, renangnya itu sampai 5 menit, ya, dia dimasukkan. Tapi harus diukur asam laktatnya. Ya. Kelebihan asam laktat menyebabkan kelelahan berat, ya. Indikatornya, ya, denyut jantung cepat, kram atau nyeri, tubuh terasa lemah, diare, rasa nyeri atau tidak nyaman pada bagian perut, nafsu makan berkurang, dan sakit kepala. Ya. Jadi memang kelebihan asam laktat itu membuat hemodinamik kita juga tidak stabil.
Sudah connect ya di situ. Oke. Kita ke soal respirasi ya. Jadi di 2 TM saya ini dengan 100 menit itu diminta untuk 3 materi, tapi itu tidak memungkinkan, sehingga saya lebih banyak inti-intinya saja. Dan kemarin saya sudah diskusi dengan Bu Nila sudah masuk kompleks ya, maksudnya termasuk terapi oksigen juga sudah masuk ya. Tetapi nanti kita lebih mengarah ke pengenalan spirometer ya. Jadi spirometer. Jadi kalau kita lihat sistem respirasi ya meliputi rongga dada, jalan nafas, paru, aliran respirasi ya. Jadi seperti itu yang kemarin tidak akan saya ulangi lagi. Jadi itu pleura parietal, ada visceral, ada intrapleura, kemudian ada intraalveolar. Bernafas atau istilahnya menarik nafas atau inhalasi. Itu saja ya. Menghembus nafas itu istilahnya eksalasi. Kemudian kalau inspirasi ini kan coba dirasakan ya. Nanti kalau Anda memberikan terapi komplementer dan lain-lain ya. Jadi kalau misalnya nanti ada penelitian tentang teknik relaksasi dimodifikasi pakai apa namanya? Terapi herbal ya. Ya, untuk menurunkan stres. Nah, mungkin saja itu ya. Pada saat inspirasi dicoba ya. Apa yang terjadi? Dinding toraks mengembang, ya, volumenya bertambah. Ya. Kenapa kok sampai oksigen bisa masuk? Karena apa? Tekanan di dalam pleuranya negatif, ya, sehingga oksigen bisa masuk. Ya. Sedangkan ekspirasi, dinding toraks menciut, volumenya menurun. Kendalikan oleh otot dinding toraks. Ya. Jadi saya lihat PPT-nya Bu Nila memang sudah masuk semua ya. Jadi kalau ini apa namanya ini? Ingat kembali sternum. Ini kan ada 3. Manubrium sterni, corpus sterni, terus processus hypoideus ya. Kalau ini intercoste ya. Coste ada berapa? Ada berapa? 12 ya, jadi itu bentuknya. Jadi pada saat ekspirasi modelnya kayak ya, saat inspirasi ada increase vertical diameter, kemudian peningkatan AP anterior posterior diameter ya, kemudian eksternal interkostal kontraksi mengalami kontraksi ya, dan seterusnya ya. Jadi nanti ya, untuk gambarnya lain. Ada beberapa gambar yang minta maaf tadi karena komputer saya ini lagi ya. Jadi tadi masih dibutuhkan Pak Nah, ini pada kondisi normal, ini pada kondisi emfisema. Jadi recoilnya ya, daya tegangnya itu berbeda. Nah, daya pegasnya ya kayak orang nembak itu kalau kita memberikan tembakan ya, hentakannya itu recoilnya namanya ya. Hentakan. Recoil atau compliance paru, gaya yang menyebabkan paru bersifat elastis. Gaya tersebut muncul dari jaringan penyekat alveolus. Recoil, daya pegas atau daya hentakannya turun, itu menyebabkan volume paru meningkat, menekan jalan nafas, resistensi meningkat, ekspirasi, ya, kemudian terjadilah sesak. Emfisema pada manusia lanjut usia. Kemudian recoil meningkat, inspirasi sulit, volume paru turun, ini juga yang menyebabkan sesak. Kita tidak bicara masalah kelainan, tetapi ini hanya satu contoh saja. Kita masih bicara yang fisiologi. Nah, ini kemarin juga sudah disinggung Bu Irin, ya, jalan nafas bagian atas dan
nafas bagian bawah ya. Nafas bagian atas itu laring sampai dengan bronkus ya, terdiri dari otot polos dan tulang rawan. Jalan nafas bagian bawah, bronkiolus dan alveolus, hanya otot polos. Resistensi jalan nafas atas lebih besar. Nah, ini hukum Laplace pada alveolus. Jadi kalau kita lihat, liner itu kan lebar ya, alveolusnya. Ini yang kecil. Ini ada jari-jarinya, ya, ukuran jari-jarinya ya. R-nya 2, T-nya 3, P-nya 2 kali 3 dibagi 2. Yang kecil seperti ini. Ya. Jadi tekanannya besar. Enggak usah dihafalkan ya. Ini hanya teori yang mendasari dari pernafasan. Nah, ini juga beberapa hal yang berkaitan dengan recoil tekanan intrapulmonar. Saya mau bicara yang masalah spirometer. Ya. Kalau kita melihat salah satu indikator untuk menentukan pernafasan itu efektif, ya, ada gangguan atau tidak, itu dengan pemeriksaan kapasitas paru, ya, pemeriksaan faal paru, namanya spirometer. Ya, kalau dulu kami praktikum itu memang juga dilakukan pada kasus asma, kemudian pada kasus PPOM, kemudian yang normal itu dibandingkan, ya. Jadi 3 pasien ini dibandingkan. Kira-kira perubahannya itu di mana, ya? Jadi alatnya spirometer, ya, variabelnya dinamis, volume ekspirasi paksa saat detik, ya, ke 1, ya, kemudian dilihat kapasitas paru maksimalnya pada kondisi dinamis dan statis. Nah, kapasitasnya ini dilihat dari vital capacity, kemudian tidal volume, inspirasi residual volume, kemudian ekspirasi residual volume. Nah, jadi ini alatnya, sudah tahu saja. Ya, jadi re dan konstriksi kembali kempes istilahnya, ya. Jadi ada gangguan inspirasi, tegangan permukaan alveolus lebih besar karena faktor beberapa, ada intraalveolar, intrapulmonal, intrapleural, dan toraks. Ya, ini beberapa kasus yang diberikan contoh ya. Jadi waktu praktikum ada 3 pembanding. Pada asma kondisinya bagaimana, kemudian pada PPOM dan orang normal. Nah, ini ya, jadi yang diukur TLC, VC, IC, saya jelaskan yang di bawahnya. Maksimal respirasi dan maksimal ekspirasi. Bernafas dalam dan juga ekspirasi yang maksimal. Di pasiennya itu diminta untuk kita berikan instruksi ya, diminta nafas biasa, kemudian sekeras-kerasnya, kemudian santai lagi, kemudian dihembuskan sekeras-kerasnya ya. Jadi kalau pemeriksaan faal paru. Nah, ini mungkin kita lihat dulu penjelasan yang volume tidal itu adalah jumlah udara yang terlibat dalam 1 kali inhalasi dan ekhalasi normal. Jadi volume tidal, PT itu volume tidal. Jadi pada saat udara yang terlibat dalam 1 kali inhalasi dan eksalasi, ya, inspirasi, ekspirasi, volume tidalnya adalah 500 cc. Sedangkan MRF itu adalah minutes respiratory volume. Jumlah udara yang dihirup dan dihembuskan dalam 1 menit. Rumusnya ini volume tidal kali RF. Jadi yang ini tadi volume tidal 500 dikalikan respirasi normal itu range-nya berapa? 12 sampai 20 kali per menit. Ya, saya contohkan kalau RR-nya 12 berarti 500 volume tidal dikalikan RR, ya, FT dikali RR menjadi 6.000 cc. Jumlah udara yang dihirup dan dihembuskan dalam 1 menit. Itu namanya istilahnya MRF. Kalau inspiratory reservoir, ya, mungkin yang tadi saya masukkan di e-learning itu yang belum lengkap ya. Mungkin sampai batasan grafik itu aja. Ya, cadangan inspirasi adalah jumlah udara di luar volume tidal
yang diambil dengan inhalasi sedalam mungkin, normal 2000 sampai dengan 3000 cc. Jadi cadangan inspirasi, jumlah udara di luar volume tidal yang tadi di luar 500 cc PT ya, yang diambil dengan menghirup sedalam mungkin, normalnya 2000 sampai 300 cc. Sedangkan expiratory reservoir ya, cadangan ekspirasi, jumlah udara di luar volume tidal yang diambil dengan eksalasi sedalam mungkin. Yang paling kuat ya istilahnya sedalam mungkin itu menghembuskan dengan kekuatan yang semaksimal mungkin. Itu 1000 sampai 1500 cc. Ya, jadi ada inspiratory, ada expiratory cadangannya ya. Sedangkan kalau vital capacity itu jumlah dari volume tidal FT yang pertama tadi berapa? 500 cc ya. Kemudian cadangan ekspirasi dan cadangan inspirasi. Maaf itu bukan ya. Jadi ada cadangan inspirasi dan ekspirasi. Jumlah udara yang terlibat dalam inhalasi paling dalam di